Ya, jadi kita kemarin kita mengikuti perkembangan di media sosial, ada utas di Twitter ya, yang membahas tentang bahwa pemerintah Kota Surabaya tidak memperhatikan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Jadi perlu kami klarifikasi. Yang pertama, kami sudah memberikan bantuan untuk APD kurang lebih 60.000 lebih yang kami bagi rata. Pemerintah kota itu adil, semua rumah sakit diberikan APD. Nah, APD yang kita berikan itu diharapkan digunakan oleh rumah sakit untuk tenaga medis di saat bertugas. Persoalannya apakah bantuan itu sampai ke tenaga medis yang bertugas, itu kan kita pemerintah kota tidak sampai pada intervensi situ. Tetapi kami memiliki data bahwa seluruh APD yang diberikan oleh yang ada bantuan kepada pemerintah kota, hari itu juga kami langsung distribusikan. Bahkan wali kota, Bu Risma yang mendistribusikan itu. Di samping itu juga mereka mengkritisi tentang pelaksanaan penanganan COVID. Saya kira pemerintah kota sangat terbuka melaksanakan penanganan COVID ini secara masif. Kita ingin tidak seperti gunung es. Kita ingin membongkar takbir gelap di bawah itu. Artinya melakukan rapid test secara massal, reaktifnya semua kita ajukan untuk swab ya. Dan terus-menerus kita buka ini. Jadi kita lakukan pemeriksaan laboratorium itu untuk membuka itu semua. Nah, jadi kalau memang beliaunya ya merasa kurang puas atau punya ide, gitu kan, bisa datang bergabung kepada kami di gugus tugas, diskusi bersama kami. Apalagi yang bersangkutan kan yang kita lihat dari profilnya kan seorang medis ya, tenaga medis. Mungkin pemikiran-pemikiran beliau itu bisa diajukan kepada kami untuk kami diskusikan bagaimana kita sama-sama melakukan penanganan ini, sebab ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah saja, seluruh elemen terlibat di dalamnya. Atau mungkin dia punya organisasi lewat organisasi kedinasan, bisa lewat ini, karena selama ini Ikatan Dokter Indonesia cabang Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan baik dengan pemerintah kota, dengan gugus tugas yang ada di kota Surabaya untuk bagaimana penanganan dan pencegahan COVID ini yang harus dilakukan. Jadi kami menyayangkan kalau itu akhirnya disampaikan di media sosial, akhirnya akan menimbulkan persepsi pemahaman yang keliru. Kasihan, yang terlibat di dalam penanganan ini pun juga begitu banyak orang, artinya dari medis, dari teman-teman mereka sendiri juga. Jadi ini coba kita luruskan biar tidak salah persepsi ya. Treat apa utas? Utas. Nah, ini kami dari salah seorang dokter. Yang jelas kita itu setahu saya ya rutin menyampaikan bantuan APD. Semoga bisa. Kasih udah ada sama temen. Ya, mana beneran? Ada di situ. Ya, enggak apa-apa, Mama. Iya. Ini seadanya pokoknya ada tak berangkat mau. Ada tak berangkatkan. Ini baru nerima aku. Baru ya menit ini, apa macam jam ini. Ya, langsung kita berangkatin lagi kan. Oh iya. Atau nuwun, monggo. Betul, Bu. Mas Adit. Iya, sebetulnya kita beberapa kali ya mendapat bantuan. Jadi tidak, ini hanya kedua kalinya. Sebelumnya saya mendapat hazmat, kemudian face shield juga, terus masker,
ini bantuan bantuan gaun ya. Jadi memang pemerintah kota banyak sekali memfasilitasi kita, membantu kita untuk melayani pasien-pasien dengan baik ya, itu aja. Sebelumnya bantuan apa Bu yang diberikan? Sebelumnya masker, face shield ya, kemudian hazmat itu aja mungkin ya. Yang ini ada beberapa jumlah, saya tidak terlalu ini. Dari rumah sakit mana Bu? Adi Husada Undaan Wetan. Bu, apakah bantuan ini sangat membantu untuk penanganan yang ada di rumah sakit? Sangat membantu sekali. Jadi kami memang karena penanganan pasien COVID itu tidak bisa alat pelindung diri dari karyawan itu tidak bisa untuk terlalu dibatasi, karena mereka cukup menularkan kalau positif, sehingga tentu saja petugas itu harus terlindungi. Dengan bantuan ini itu sangat membantu sekali untuk para petugas menjaga diri supaya tidak sampai menjadi terkena COVID ini, karena tenaga petugas itu diperlukan untuk penanganan selanjutnya. Oke. Atas nama dokter siapa? Dokter Irawati Marga. Ya. Ini ya. Ya, alhamdulillah sudah dapat bantuan lagi dari pemerintah. Dapat 30 ini tadi. Saya Tika. Iya. Saya PIC, kepala ruangan ruang Safir selaku MOD hari ini. Seperti sih. Ya begini, kalau kaitan dengan masalah curhatan bahwa ada di rumah sakit yang ternyata adalah tidak mendapatkan bantuan, sementara mereka adalah ada keterbatasan dan bahkan ketidakmampuan untuk melengkapi APD, sampaikan kepada Pemkot, dan kemudian kita sudah menyampaikan Pemkot tidak sekedar kaitan dengan masalah wabah ini, mohon Pemkot tidak sekedar hanya care kepada 2 rumah sakit yang ada di dalam naungan Pemkot, tetapi yang ada di Surabaya ini mohon untuk dilihat. Andai kata mereka tidak mendirikan rumah sakit, maka adalah akan banyak warga kota yang terlantar. Eksistensi daripada rumah sakit yang ada di Surabaya ini sudah membantu kota ini mengurangi beban daripada pelayanan kesehatan. Kemudian kalau itu diserahkan pada pemerintah kota semua, mungkin nggak bisa ngatasi kita. Nah, sebagai satu imbal balik daripada niat baik daripada yayasan ataupun lembaga yang mendirikan rumah sakit, maka adalah Pemkot wajib rasanya ikut mengapresiasi, ikut membantu kebutuhan-kebutuhannya. Dan kemudian di sini pentingnya ada satu komunikasi antara pengelola rumah sakit dengan pemerintah kota. Kalau memang ada satu kendala-kendala, mohon hubungi kami sehingga kami bisa menjadi jembatan kepada pemerintah kota supaya ada perhatian. Dan kemudian pembagian APD menurut keterangan daripada Bu Wali sudah disampaikan kepada seluruh rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Ini yang saya dengar pada saat kita mengadakan rapat di forum pimpinan daerah, dan kemudian dibagikan secara merata begitu. Tetapi ketika ada yang merasa belum dapat, ini ada sesuatu yang harus kita luruskan. Sebetulnya itu adalah rumah sakit yang kemudian itu masih kurang, atau memang tidak mendapatkan sama sekali. Kalau memang tidak mendapatkan sama sekali, berarti kan di sini ada informasi yang salah. Ya, kami ingin meluruskan ini supaya ini tidak menjadi polemik yang kemudian menjadikan seolah-olah pemerintah kota tidak dengan kesehatan salah satu rumah sakit, dan begitu juga rumah sakit juga
merasa tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Sebaliknya, tetapi adalah satu hal yang kami tekankan, kami atas nama sebagai anggota wakil rakyat menyampaikan mohon maaf kalau memang ada seperti itu, dan kemudian terhadap informasi ini akan kami teruskan, akan kami lanjutkan kepada pemerintah kota, utamanya adalah gugus pengendalian COVID-19 di Surabaya.